Hai guys, welcome to my video. Perkenalkan, nama aku Zawahira Fazahra. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang praktikum fisika dengan topik biolistrik. Dan kalau kalian nih dengar kata listrik ya, pasti kan kalian kayak langsung kepikiran lampu, charger, atau juga alat elektronik kan. Tapi teman-teman, ternyata tubuh kita itu juga punya listrik sendiri loh. Dan uniknya lagi, listrik di tubuh kita ini bukan hanya sekedar ada aja, tapi emang bener-bener penting banget dan itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanpa kalian sadari nih, setiap detik tubuh kita tuh bekerja karena adanya biolistrik. Oke, first pengertian dari biolistrik itu teman-teman, kan energi listrik ini terdapat dalam tubuh manusia. Nah, mereka-mereka ini dihasilkan oleh sel-sel tubuh, terutama sel saraf dan juga otot. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan juga luar sel. Nah, mereka ini disebut sebagai potensial listrik. Dan perbedaan ini tuh muncul karena distribusi ion, kayak natrium, kalium, klorida. Nah, mereka ini nggak seimbang. Nah, dari situ tubuh kita tuh bisa menghasilkan sinyal listrik yang digunakan untuk komunikasi antar sel. Ya, jadi sebenarnya tuh bisa dibilang ya kalau tubuh kita tuh kayak punya jaringan listrik. Jadi kayak bedanya kita tuh punya jaringan listrik sendiri gitu dan itu super duper canggih. Oke, next di sini ada mekanisme terjadinya biolistrik. First, di dalam dan juga di luar sel itu ada ion-ion kayak natrium, kalium, dan juga klorida. Nah, kedua, jumlah ion ini tuh berbeda antara dalam dan juga luar sel. Nah, karena itu akhirnya menciptakan perbedaan muatan listrik. Terus yang ketiga, perbedaan muatan ini itu menghasilkan membran yang disebut potential membran. Dan dalam kondisi yang normal, nah sel ini berada dalam keadaan istirahat atau resting potential. Nah, lalu step selanjutnya ketika ada rangsangan, semisal nih sentuhan atau sinyal dari otak, nah itu akan terjadi perubahan muatan yang disebut depolarisasi. Nah, setelah itu, sel akan kembali ke keadaan semula melalui repolarisasi. Dan proses ini itu menghasilkan impuls listrik yang disebut aksi potensial. Nah, impuls ini itu kemudian dihantarkan ke sel lain sehingga terjadi komunikasi dalam tubuh, seperti itu. Nah, biolistrik itu memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh. Yang pertama, menghantarkan impuls saraf. Jadi, kita tuh bisa merasakan rangsangan. Terus yang kedua, mengontrol gerakan otot. Baik yang kita sadari kayak jalan ataupun yang tidak kita sadari kayak detak jantung, itu juga sama. Terus yang ketiga, itu mengatur kerja organ-organ tubuh. Nah, kayak otak, terus jantung atau sistem-sistem yang lainnya juga bisa. Dan yang terakhir, menjaga koordinasi tubuh agar semua sistem itu bekerja secara seimbang. Nah, tanpa biolistrik ya teman-teman, tubuh kita itu nggak akan bisa merespon lingkungan dengan baik. And anyways teman-teman, gelombang otak ini adalah aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otak dan bisa diukur menggunakan alat. Terus juga ada beberapa jenis gelombang otak. Yang pertamanya ada gelombang alfa. Kalau gelombang alfa itu mulai 8 sampai 13 Hz. Dan ini tuh muncul saat kita dalam kondisi rileks tapi masih sadar. Terus yang kedua ada gelombang beta. Kalau gelombang beta ini mulai dari 14 sampai 20 Hz. Dan ini tuh muncul saat kita aktif, berpikir atau lagi fokus. Terus ada gelombang theta. Kalau gelombang theta ini mulai dari 4 sampai 7 Hz dan itu muncul saat ngantuk atau dalam kondisi setengah tidur. Nah, ada juga gelombang delta mulai dari 0,5 sampai 3 Hz. Nah, ini tuh muncul saat tidur nyenyak. Dan teman-teman, dari gelombang-gelombang ini tadi, kita tuh bisa mengetahui kondisi seseorang apakah sedang fokus, lelah, atau sedang tidur. Oke, next di sini ada EKG. Nah, EKG ini teman-teman digunakan untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Nah, caranya ini tuh dengan menempelkan elektroda di beberapa bagian tubuh kita. Nah, nanti hasilnya itu akan berupa grafik gelombang yang menunjukkan ritme jantung. Nah, dengan EKG ini teman-teman, tenaga medis itu bisa mendeteksi gangguan seperti aritmia, terus atau juga kelainan jantung lainnya. Oke, next slide-nya lagi ini ada EEG. Nah, kalau EEG ini teman-teman digunakan untuk mengukur aktivitas listrik otak. Nah, jadi elektroda ini dia akan ditempel di kepala untuk merekam gelombang otak. Dan alat ini itu sering sekali digunakan untuk mendeteksi gangguan seperti epilepsi, terus juga menilai fungsi otak. Oke, lanjut, ini ada EMG. Kalau EMG ini teman-teman, dia ini digunakan untuk mengukur aktivitas listrik pada otot. Nah, alat ini itu bisa menggunakan elektroda di permukaan atau jarum. Dan fungsinya ini tuh untuk mengetahui kondisi otot dan juga saraf, serta membantu diagnosis gangguan otot. FYI guys, biolistrik ini banyak
digunakan dalam dunia medis, kayak diagnosis penyakit, terus juga pemantauan kondisi pasien, terus juga teknologi medis modern, terus juga membantu proses pengobatan. Oke, baik teman-teman, sebelum kesimpulan, aku mau nambahin sedikit materi biar kita tuh makin paham ya. Jadi, biolistrik ini itu kan sebenarnya sangat sensitif nih terhadap kondisi tubuh. Misal, kalau keseimbangan ion ini terganggu, misal nih kayak kekurangan kalium atau natrium, bisa mempengaruhi kerja jantung dan juga saraf. Nah, makanya orang yang mengalami gangguan elektrolit itu bisa mengalami gejala kayak lemas, kram, bahkan gangguan irama jantung. Dan selain itu, biolistrik ini juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Contoh, pada penyakit tertentu kayak gangguan saraf atau otot, terus juga sinyal listrik dalam tubuh itu bisa terganggu. Dan hal ini kemudian dideteksi menggunakan alat kayak EKG, EEG, dan juga EMG. Dan menariknya lagi, teknologi biolistrik itu juga akan terus berkembang. Dan sekarang itu udah ada alat-alat medis canggih yang bisa membaca sinyal listrik tubuh dengan sangat akurat. Bahkan dalam beberapa kasus ya, teknologi ini itu digunakan untuk membantu terapi kayak stimulasi listrik pada saraf. Jadi, biolistrik ini bukan hanya penting untuk memahami tubuh, tapi juga untuk pengembangan teknologi kesehatan di masa depan. Oke, dari pembahasan tadi kita bisa lah ya menyimpulkan bahwa biolistrik ini adalah listrik alami dalam tubuh manusia yang sangat penting sekali. Dan biolistrik ini dia berperan dalam berbagai fungsi tubuh, kayak menghantam impuls saraf, terus juga mengontrol otot, terus juga mengatur kerja organ. Dan selain itu, biolistrik ini juga dimanfaatkan dalam pemeriksaan medis. Contoh kayak EKG, EEG, dan juga EMG. Dan dengan memahami biolistrik, kita ini juga bisa lebih memahami bagaimana tubuh kita itu bekerja secara keseluruhan. Oke, lanjut teman-teman. Sebelumnya maaf banget karena kerudung dan baju aku tiba-tiba ganti ya, karena aku lupa menambahkan beberapa materi untuk kalian. Sebelum aku benar-benar menutup presentasi ini, aku mau sedikit nambahin biar kita tuh makin relate ya sama biolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya hampir semua aktivitas kita itu bergantung sama biolistrik. Contoh aja nih ya, saat kita menyentuh sesuatu yang panas, kita bisa langsung refleks menarik tangan, bener nggak? Itu bukan karena kita mikir dulu, tapi memang karena adanya impuls listrik yang langsung dikirim dari saraf ke otak dan kembali lagi ke otot. Terus, saat kita lagi deg-degan atau gugup ya, jantung kita tuh pasti akan berdetak lebih cepat. Itu juga karena adanya perubahan aktivitas listrik pada jantung. Bahkan saat kita lagi fokus belajar atau lagi overthinking ya tengah malam, terus aktivitas listrik di otak kita tuh juga akan berubah, dan itu bisa dilihat dari gelombang otak. Jadi sebenarnya ya, tanpa kita sadari, biolistrik itu akan selalu aktif setiap detik dalam tubuh kita. Dan selain itu, penting juga untuk kita menjaga keseimbangan tubuh supaya biolistrik kita ini tetap bekerja dengan baik. Semisal nih, dengan menjaga pola makan, terus juga cukup minum, terus menjaga kesehatan tubuh secara umum. Karena kalau semisal tubuh kita itu nggak seimbang ya, terutama elektrolitnya, aktivitas kita ya, aktivitas listrik dalam tubuh kita ini juga bisa terganggu. Dan dampaknya bisa serius seperti gangguan otot, saraf, bahkan jantung juga kena, jadi hati-hati banget. Jadi dari sini kita tuh bisa lihat teman-teman, kalau biolistrik itu bukan hanya materi pelajaran aja, tapi memang benar-benar langsung berhubungan dengan kesehatan kita sehari-hari. Dan menurut aku pribadi, ini tuh menarik banget ya, karena secara nggak langsung ya, kita tuh jadi sadar kalau tubuh kita tuh sebenarnya secanggih itu. Canggih banget ya bahasanya. Baik, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam presentasi kali ini. Aku sadar mungkin masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang aku jelaskan. Karena topik biolistrik ini itu sebenarnya cukup luas dan bisa dipelajari lebih dalam lagi. Dan aku berharap dari penjelasan yang sudah aku sampaikan, teman-teman semuanya ini bisa mendapatkan gambaran tentang apa itu biolistrik, terus juga bagaimana cara kerjanya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia medis. And of course, semoga materi ini nggak hanya sekedar menjadi tugas ya, atau bahan presentasi aja, tapi juga bisa menambah pengetahuan kita dan membuat kita tuh lebih menghargai bagaimana tubuh kita tuh bekerja. Karena ya ternyata di dalam tubuh kita tuh sudah ada sistem yang sangat kompleks dan luar biasa, dan salah satunya adalah biolistrik ini.
Terakhir, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton dan juga mendengarkan presentasi ini sampai selesai. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.